berjumpa lagi teman-teman di channel Cak Motivator. Dan kali ini saya akan sedikit bercerita tentang Gedung Gerahadi. Jadi Gedung Gerahadi ini adalah kantor Gubernur Jawa Timur saat ini. Geraha itu adalah rumah, Adi itu bagus. Jadi rumah yang indah atau rumah yang bagus. Itu arti harfiahnya gitu ya. Nah, penampakannya Gedung Gerahadi secara umum memang seperti yang ada di layar monitor ini. Jadi ini adalah bagian depannya. Secara umum orang melihat bahwa yang tampak ini adalah bagian depan Gedung Gerahadi saat ini. Tidak salah juga karena memang sudah sekian lama bahwa inilah bagian depan Gedung Gerahadi. Dipakai untuk upacara, dipakai untuk parade senja dan juga berbagai acara kenegaraan lainnya yang ini menunjukkan ini adalah depan Gedung Gerahadi gitu ya. Nah, tapi teman-teman, sebenarnya kalau kita mengacu pada konsep awal dari berdirinya gedung ini atau Gedung Gerahadi ini, maka sebenarnya ini terbalik karena bagian depannya adalah di Kalimas sana ya, di utara, kemudian bagian belakangnya adalah yang seperti dilihat ini. Jadi ini adalah konsep yang terbalik karena sejak awal misi pembangunan Gerahadi ini adalah bagian depan itu menghadap ke sungai. Jadi orang-orang Belanda itu di negeri Belanda sana rumah-rumahnya dibuat menghadap ke sungai karena untuk pemeliharaan sungai juga lebih bagus gitu ya. Logikanya kalau rumah kita menghadap ke sungai itu kan akan tetap memberikan perhatian terhadap kebersihan sungai dan keindahan sungai dibandingkan kalau belakang adalah sungai, tempat buang sampah gitu ya. Nah, konsep awalnya gedung ini menghadap ke depan, jadi ke arah sungai, ke arah Kalimas. Jadi pembangunan awalnya ini menghadap ke sungai dan pemilik rumah ini kalau sore gitu minum teh sambil melihat berbagai hilir mudiknya perahu ataupun kapal yang melintas di Kalimas itu ya. Karena pusat kotanya dulu bukan di sini tetapi di Jembatan Merah. Jadi di Jembatan Merah itu adalah kota lama sebetulnya. Nah, ini adalah kota yang baru gitu ya. Nah, sambil melihat itu kenapa konsepnya depannya adalah menghadap ke sungai, belakangnya adalah yang ada di taman belakang ini. Nah, itu kenapa ini disebut konsep yang terbalik gitu ya, Gedung Gerahadi yang terbalik. Konsepnya terbalik dibandingkan dengan visi awal berdirinya. Nah, itu fakta yang pertama. Kemudian kita melaju pada fakta yang kedua tentang Gerahadi yang tidak banyak diketahui oleh masyarakat luas. Teman-teman, awalnya ini bukan sebuah gedung untuk pemerintahan ya. Jadi sejarah awalnya begini. Di Tanah Jawa itu ada 3 gubernur ketika pada masa VOC itu ya, di tahun 1700 sampai 1800 sekian, itu ada 3 gubernur. Gubernur Jenderal ada di Batavia, kemudian Gubernur Jenderal yang kedua ada di Semarang, dan di Jawa Timur ini ada Gubernur VOC. Jadi VOC itu Serikat Dagangnya Hindia Belanda. Mungkin sekarang Kadin gitu ya. Jadi gubernurnya Kadin ada di Surabaya ini. Nah, rumahnya ada di sekitar Jembatan Merah Plaza sana, di sekitar situ. Nah, karena dirinya merasa sebagai seorang gubernur gitu ya, masa rumahnya di tengah-tengah kota lama atau di bawah kota lama gitu ya. Maka karena gengsi, gubernur kok tinggalnya di rumah seperti itu gitu ya. Akhirnya mengajukan anggaran dan mendirikan rumah di pinggiran kota. Ini pinggiran kota sebetulnya dulu awalnya di Gerahadi ini. Nah, tanah ini miliknya seorang Tionghoa, kemudian dibeli oleh Gubernur VOC saat itu, yaitu Dick van Hogendorp pada tahun 1795. Tanah ini dibeli, dipaksa dibeli gitu ya. Kemudian dibangunlah sebuah rumah tinggal. Rumah tinggalnya sang gubernur itu tadi. Jadi rumah tinggal saja, dan konsepnya adalah rumah kebun. Seperti yang tadi saya sampaikan, menghadap ke sungai bagian depannya, kemudian di bagian belakangnya adalah kebun bunga. Sehingga tampak asri gitu ya. Awalnya seperti itu. Dan Gubernur Dick van Hogendorp ini 3 tahun merasakan kemewahan rumah ini.
Kemudian pada tahun 1799, Gubernur Dick van Hogendorp ini ditangkap oleh pemerintah Belanda sendiri dan dibawa ke Batavia. Kasusnya adalah ada dugaan korupsi yang dilakukan oleh Dick van Hogendorp ketika membangun rumah ini, gitu ya. Nah, oleh orang-orang yang tidak suka terhadap Dick van Hogendorp ini dilaporkan ke kerajaan Belanda dan kemudian langsung direspon oleh Napoleon, karena Napoleon waktu itu penguasa Prancis dan menguasai Belanda. Jadi Belanda menguasai Jawa, Hindia Belanda, kemudian Belanda dikuasai oleh Prancis waktu itu ya. Sehingga oleh Napoleon kemudian diambillah Dick van Hogendorp ini, ditangkap dan dibawa ke Belanda gitu ya. Nah, selain itu menyingkirkan Dick van Hogendorp ini karena memang Napoleon nggak suka sama Dick van Hogendorp ini ya. Kemudian yang disuka adalah Gubernur Jenderal Daendels itu yang dipasang di sini akhirnya. Tapi sebelumnya ada ini apa? Ada sedikit pergeseran kekuasaan waktu itu ya. Nah, itu fakta yang kedua. Oke, sekarang kita ke fakta yang ketiga. Jadi fakta yang ketiga adalah Gerahadi ini di masa pemerintahan Belanda sudah dilakukan renovasi 2 kali. Jadi yang pertama itu pada tahun 1802 oleh Rottenbohler, penguasa Jawa Timur waktu itu ya, menggantikan Dick van Hogendorp. Jadi direnovasi pada tahun 1802 karena Dick hanya 3 tahun di sini. Kemudian diganti oleh Rottenbohler, direnovasi pada tahun 1802. Kemudian pada tahun 1809 Rottenbohler digantikan oleh Gubernur Jenderal Daendels yang disukai oleh Napoleon gitu ya, dipasang di sini. Disuka sama Napoleon itu si Daendels itu ya. Kemudian pada tahun 1810 direnovasi dan dibuat menghadap ke Jalan Gubernur Suryo, ke belakang ya akhirnya. Jadi ditinggal akhirnya konsep itu menghadap ke kebun bunga. Nah, itu yang fakta yang ketiga. Jadi Gubernur Daendels yang membangun jalan dari Anyer ke Panarukan ya. Hebat sih, tapi yang sengsara masyarakat kita itu. Jadi ya sedikit nyesek kalau ingat kasus-kasus tanam paksa gitu ya. Jadi nanti di episode yang lain saya akan cerita tentang tanam paksa ini, karena tanam paksa ini yang membuat tanah Jawa hebat dan Belanda hampir hancur gitu ya. Kalau saya umpamakan itu antara tanah Jawa dengan Belanda waktu terjadi tanam paksa itu adalah ibarat besi yang mengapung di atas spons di tengah lautan. Hebat ya. Jadi ibarat besi yang mengapung di atas spons di tengah lautan. Kenapa saya ibaratkan begitu? Karena Belanda waktu itu bangkrut dan hutangnya banyak. Hampir hilang dari peta karena bangkrutnya negara Belanda. Tetapi karena adanya tanam paksa itu akhirnya Belanda bisa membayar hutang-hutangnya. Makanya ibaratnya adalah besi yang mengapung di atas spons di tengah lautan. Cantik ibaratnya. Oke, nyesek kalau ingat itu nanti ya. Saya akan ceritakan bagaimana tanam paksa itu membuat masyarakat kita sengsara dan Belanda jadi pesta-pesta gitu ya. Hampir tenggelam Belanda itu. Nah, oke, itu fakta yang ketiga. Sekarang kita ke fakta yang keempat yang tidak diketahui oleh banyak masyarakat kita. Teman-teman, fakta yang keempat ini menarik dan fakta yang membuat saya tersenyum gitu ya. Karena ini berkaitan dengan penguasa Inggris yang tinggal di Gerahadi waktu itu, yaitu Gubernur Jenderal Thomas Stamford Raffles gitu ya. Jadi dia penguasa Inggris waktu itu dan ditempatkan di Jawa ini, kemudian menempati Gerahadi sebagai rumah tinggalnya. Thomas Stamford Raffles ini berbeda dengan gubernur-gubernur yang lainnya. Jadi dia sangat suka dengan sejarah dan kemaruk orangnya gitu ya. Jadi sukanya di halaman belakang ini, di Gubernur Suryo ini, di taman belakang, taman bunga ini. Nah, taman bunga ini kemudian nyambung dengan Taman Apsari, tempat patungnya Joko Dolok ya. Tempat patungnya Joko Dolok itu. Nah, karena Stamford Raffles ini kemaruk dengan barang-barang bersejarah, suka sejarah, saking kemaruknya teman-teman, patung Joko Dolok yang sebesar itu mau dibawa pulang ke Inggris gitu ya. Jadi
kok bisa patung sebesar itu mau digendong pulang ke Inggris gitu ya. Nah akhirnya patung itu dari tempatnya itu yang sekarang ada itu dibawa ke Tanjung Perak gitu ya, mau dibawa pulang ke Inggris sama Raffles, dimasukkan ke kapal. Nah belum tahu bahwa tanah Jawa itu penuh misteri. Jadi Raffles itu merasa wah ini pasti akan jadi oleh-oleh baik untuk pulang, dibuat kenang-kenangan gitu mungkin ya. Nah pada waktu dimasukkan ke kapal dan kapal akan berangkat, ternyata kapalnya tidak bisa bergerak sama sekali gitu ya. Dicoba lagi tidak bergerak sama sekali, dicoba lagi tidak bergerak sama sekali. Nah akhirnya ada yang menyarankan, ngasih tahu Raffles bahwa kapal itu tidak akan bisa bergerak ketika ada patungnya Joko Dolok di dalam kapal itu, dan dia nggak akan bisa ikut pulang ke Inggris bersama Raffles gitu ya. Nah akhirnya patung Joko Dolok itu dibawa keluar dari kapal dan dikembalikan ke tempatnya semula, baru kapalnya bisa berangkat gitu ya. Padahal aneh ya, dibawa kereta dari tempatnya patung Joko Dolok di Taman Apsari itu ke Perak bisa jalan, tapi begitu masuk kapal dengan mesin uap yang begitu besar, kapalnya malah nggak bisa jalan gitu. Begitu diambil patungnya, dikembalikan ke tempatnya, kapalnya bisa jalan. Nah itu fakta yang menarik tentang Gerahadi dan berbagai pernik-perniknya. Mudah-mudahan informasi ini bisa menambah wawasan kita, bermanfaat untuk Anda, sukses untuk Anda, dan salam selalu untuk Anda.